LGF Next Gen presents Worship from Home for Kids. Hai adik-adik semua, Happy Sunday. Gimana kabarnya adik-adik? Tulis yuk di kolom komen gimana kabarnya. Wah, pasti luar biasa, karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Adik-adik gimana kemarin tidurnya? Tidurnya nggak kemarin malam? Wah, kakak lihat udah pada seger semua nih. Udah gak sabar ya ikutin Worship from Home for Kids. Nah, sebelum kita mulai, kita mau katakan pada orang di sekitar kita, di kiri kanan kita, that you are loved. Hari ini Kak Yolanda ditemenin lagi oleh Kak Helena yang cantik dan super bertalenta. Bisa main keyboard, bisa main basket, dan juga oleh Kak Frida yang cantik. Kak Frida ini sangat kreatif. Kalau adik-adik lihat dekorasi kita biasanya ada donat-donatnya, itu dibikin oleh Kak Frida. Wow, luar biasa ya. Kita percaya Tuhan sudah kasih kita semua talenta yang harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, yuk adik-adik kita saat ini mau mulai Worship from Home for Kids dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Kau lindungi tidur kami, Kau lindungi keluarga kami, Kau beri kami kesehatan Tuhan, Kau berikan kami teman-teman yang baik dan juga ibu dan bapak guru yang baik pada kami. Yesus berkati kami agar kami bisa semakin bertumbuh dalam iman. Kami semua menjadi anak-anak yang mencintai Engkau dan juga anak-anak yang Engkau cintai. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semua, kita percaya bahwa dari terbit matahari sampai tenggelam itu kasih Tuhan selalu ada buat kita, dan kita mau puji Tuhan kita mau naikkan lagu pujian ini pada Allah kita yang sungguh setia. Yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya puji Tuhan. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kami tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita sungguh hebat dan sungguh baik. Nah, adik-adik kita mau bangkit, kita mau suruhkan nama Yesus. Bagi yang masih lemas-lemas atau masih ngantuk-ngantuk, yuk kita mau bangkit semuanya. Yuk kita semua loncat bersama-sama. Kita mau puji nama Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangannya mana adik-adik? Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita
adik-adik, kita mau tenangkan hati kita. Wah, kita benar-benar sungguh bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu menolong kita. Mari kita tenangkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan bersama dengan teman-teman kita dari Light of Jesus Next Gen. Mari kita panggil teman-teman kita dari kelas Awesome Kids dan Stars Club untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Lemahku, ku perlukanmu. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut Kakak membawa firman. Bye. Kakak Deborah mau menceritakan cerita 5 kawan dari karakter Inside Out. Ada joy, anger, sadness, disgust, dan fear. 5 kawan ini ceritanya pada suatu hari, di hari Minggu yang panas sekali, mereka mau pergi keluar nih adik-adik. Mereka mau jajan es krim. Wah, enak banget ya. Siang-siang makan es krim. Wah, mereka sudah bayangin es krim nih pas jalan-jalan. Pas di tengah perjalanan,
mereka melihat ada yang kelaparan. Terus si Joy tanya sama teman-temannya, lihat teman, ada yang kelaparan di sana. Oh iya ya Joy, kita bantu yuk. Yuk, kita bantu pakai apa ya? Kita punyanya apa nih, kata Anger. Terus si Joy bilang, oh iya kan kita punya uang jajan yang kita punya. Cukup gak ya, kata Fir. Lalu Joy berkata, cukuplah, kalau kita satuin semua kita bisa membantu orang itu. Akhirnya 5 sekawan ini sepakat untuk mengumpulkan uang jajan yang mereka punya, lalu diberikanlah kepada orang yang kelaparan itu. Wah, hebat ya adik-adik. Mereka dengan cintanya yang besar, mereka rela berkorban untuk orang lain. Kakak jadi teringat nih, ada satu firman di Alkitab, yaitu Yohanes bab 3 ayat 16. Isinya seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, cerita ini mengingatkan kakak, yaitu cerita seorang bapak Abraham yang rela mengorbankan anaknya yang satu-satunya itu, Ishak, sama seperti cerita kisah kasih Bapa yang besar sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita di dunia ini. Adik-adik, kasih Bapa yang besar ini bisa menjadi bekal kita loh untuk berani berkorban bagi sesama yang membutuhkan. Jadi, kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik pernah tidak melakukan hal-hal yang sulit sekali tapi berhasil? Karena apa? Karena ada rasa kasih untuk papa mama, keluarga kita, saudara kita, teman baik kita, atau bahkan buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita mulai belajar nih melakukan segala sesuatu atas dasar kasih Tuhan. Karena kasih yang sempurna, kita tidak ada ketakutan, bahkan kita bisa menjadi berani. Contohnya seperti yang tadi, 5 sekawan Inside Out itu, mereka berani mengorbankan apa yang mereka punya. Adik-adik juga bisa loh, seperti menyumbangkan mainan yang sudah tidak terpakai, ataupun baju bekas tapi masih layak dipakai untuk saudara kita yang di luar sana yang membutuhkan. Nah, sekian dari cerita kakak Deborah. Semoga adik-adik yang di rumah semakin mengerti apa itu kasih untuk berbagi, kasih untuk berkorban. Dan semoga adik-adik dan kakak selalu sehat ya di masa pandemi ini. You are loved and you are blessed. Yeay, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi yang lebih seru lagi, yaitu dengan kakak kreativitas. Hai adik-adik, dengan kakak Niska di sini. Hari ini kita akan melakukan activity membuat waterfall untuk orang-orang yang kalian sayangi. Apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama, kita membutuhkan lem, kita membutuhkan gunting, kita membutuhkan penggaris, kita membutuhkan juga pensil, kita membutuhkan spidol ataupun pensil warna. Kemudian kita membutuhkan selembar kertas berukuran 7x7 yang akan kita bentuk menjadi hati, dan selembar kertas berukuran 2x12 cm. Yang terakhir kita membutuhkan selembar kertas juga berukuran 7x29 cm. Apabila adik-adik sulit mempersiapkannya, minta tolong kakak, mama ataupun papa ngeprint lewat link yang ada di bawah ya. Yuk kita lanjut ke bagaimana cara membuatnya. Gunting hati mengikuti pola yang ada dan jangan lupa diwarnai ya adik-adik. Kemudian siapkan kertas 7x29 cm. Lalu kita tandai kertas tersebut menggunakan bantuan hati dan penggaris. Awalnya
dapatkan sudut luar hati dari ujung kertas, kemudian tandai dan buat total 7 garis dengan jeda masing-masing satu garis itu 1 cm dengan garis yang lain. Tidak lupa, setelah sudah ada garis, lipat kertas tersebut mengikuti garis-garis yang ada. Kemudian, tempelkan 7 hati di kertas dengan acuan garis-garis yang ada, mulai dari hati yang paling bawah. Setelah selesai menempel 7 hati tersebut, siapkan kertas 2x12 cm dan lipat kedua ujung kertas dengan sisi warna hitam ke arah luar di bawah kertas 7x29 cm tersebut. Lalu, rekatkan ujung kertas ke kertas 7x29 cm itu. Dan supaya tidak plain, gunting sisa kertas dan tambahkan ornamen favorit kalian ya di bagian paling bawah. Yang terakhir, jangan lupa tulis seluruh message kalian di masing-masing hati tersebut. Kemudian, tada! It's ready! Dan ini hasil akhirnya. Jadi adik-adik sama seperti Tuhan yang sudah berbaik hati kepada kita dan memberikan kasih kepada kita pun harus membagikan kasih yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak kita memberi, tentu saja Tuhan akan memberikan lebih banyak kasih pada kita dalam bentuk yang tidak terhitung. Salam mencoba adik-adik, Tuhan berkati. Ayat kehafalan kita adalah Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang bangkitan, kuatan, kasih, dan ketertiban. Yuk kita ulangin sekali lagi. Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang bangkitan, kuatan, kasih, dan ketertiban. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Romo Aan. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Tadi sudah bersama-sama menyanyi, berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dalam acara kita Worship from Home for Kids. Nah, mari kita akan mengakhiri acara kita ini dengan berdoa. Tapi sebelum berdoa, pasti ada adik-adik yang berulang tahun. Maka kita mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Semoga adik-adik yang berulang tahun diberikan kesehatan, diberikan rahmat, kebahagiaan selalu oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu dalam acara Worship from Home for Kids pada minggu ini. Berkati kami semua dan teman-teman kami yang hari ini ulang tahun. Semoga Engkau memberikan kebahagiaan, kesehatan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Dan untuk kami semua, selalu Kau berikan semangat dalam belajar, berdoa, dan juga melaksanakan aktivitas kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik semuanya
dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nak, sudah cuci tangan belum? Aku masih males nih. Males deh. Gak boleh malas loh cuci tangan itu, kan buat kesehatan kita. Oke. Sabun mana? Handuk mana? Aku mau cuci tangan yang bersih.